Apapun yang dilakukan seorang ibu, ya, apalagi demi anaknya yang sakit keras, apapun akan dilakukan. Seorang ibu akan berusaha mati-matian, akan berusaha sekuat tenaga untuk menolong, untuk menyelamatkan buah hatinya. Yang kita bantu kali ini adalah seorang ibu rumah tangga, namanya Mutia. Iya, umurnya 25 Ya. tahun. Dia mencari suaminya karena anak semata wayangnya saat ini sedang sakit. Ya. Jadi dia butuh bantuan suaminya, mantan suaminya tepatnya ya. Dia butuh mantan suaminya untuk membantu pengobatan anaknya. Jadi Ibu Mutia ini dulu punya suami namanya Teguh. Pernikahan mereka sampai umur 5 tahun. Gimana caranya supaya anaknya ini bisa sembuh? Gimana caranya supaya anaknya ini bisa sehat? Dia berusaha sekuat tenaga, dia doa, dia ikhtiar, dia minta tolong sama siapapun juga supaya anaknya ini bisa sehat. Ini klien kita Mutia ini tinggal di mana sih, Val? Dia tinggalnya di daerah Tangerang. Iya. Di desa kecil gitu di situ. Dia tinggal sama siapa? Sendiri atau udah nikah lagi dia ini? Sama anaknya belum nikah lagi. Oh, dia cuma tinggal sama anaknya ya. Jadi tujuan dia adalah mencari mantan suaminya untuk minta tolong ya. Iya. Biaya yang dikeluarkan banyak sekali. Sampai akhirnya dia mentok uangnya habis, dia butuh bantuan dan terpaksa dia minta bantuan sama mantan suaminya. Bagaimanapun juga anak itu tetap adalah anaknya dia pastinya. Tetap tanggung jawab mantan suami. Iya, tanggung jawab mantan suaminya, ayahnya. Gitu. Ya udah, ini kita akan menuju ke rumahnya, nanti kita kupas habis ya, begitu ketemu sama Mutianya. Misi. Assalamualaikum. Ibu Mutia. Bu. Iya, Ibu Mutianya ada? Iya, gue kan sebelah tinggal di kontrakannya. Oh, di kontrakan sebelah ini. Iya. Maaf, Pak ya. Ya. Permis. Assalamualaikum. Misi. Ada orang nggak? Udah janjian belum sih? Kita samperin rumahnya, kita ketok pintunya berkali-kali. Ternyata Mbak Mutia ini nggak keluar-keluar dari rumahnya. Gue bingung dong, gue tanya Feli. Gimana nih Fel, katanya lu udah janjian. Kok nggak keluar-keluar Mbak Mutianya? Kemana nih Mbak Mutia? Coba telepon deh. Gue suruh telepon Feli ini. Tidur ya nyanyi? Aktif sih, tapi nggak diangkat ini. Misi. Bu Mutia. Tuh kan nggak diangkat, tapi nyambung nomornya. Ditelepon Feli berkali-kali, nggak diangkat handphonenya. SMS juga nggak dibalas. Mana Mbak Mutia ini? Tanya tangganya sebelah sini deh, tanya tangga sini. Coba tanya tangga sini deh. Itu kayak ada orang tadi. TV-nya nyala ya. Sisi. Bu, maaf ini Ibu Mutianya kemana ya? Di sebelah ini. Biasanya sih ada. Oh, cuma kemana Ibu ya? Saya kurang tahu. Saya ketok-ketok dari tadi nggak ada. Coba bener kan Ibu di sini rumahnya Bu Mutia? Mana ya? Biasanya kemana Ibu? Tahu nggak? Wah, musik tadi pagi sih ada, cuman pas saya pulang, saya nggak keluar lagi tuh, udah nggak ada, saya juga baru pulang. Tadi pagi pas saya ini masih ada. Masa tetangganya sendiri nggak tahu sih? Kenapa ini? Ada apa ini?
Coba diketok lagi. Oh iya. Ya, makasih ya Bu ya. Ya, makasih. Maaf ganggu Bu. Oh, kalau ada biasa harusnya dengar dia. Gak lama kemudian ini muncul yang namanya Mutia ini. Dia jalan kaki dalam keadaan gontai badannya, dia lemes, mukanya pucat, banyak pikiran. Ini kelihatan banget. Ya, maaf ini Mbak Mutia. Astagfirullahaladzim. Kita dari tadi nungguin, Mbak. Maaf ya, dari rumah sakit tadi nemenin anak saya dulu karena lagi dirawat. Silakan duduk dulu, Mas. Jadi anak Mbak sekarang ini di rumah sakit, dirawat di sana. Iya, Mas. Dia lagi di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Kasihan Mbak, masih kecil ini. Umur berapa? Umur 3 tahun. Ya Allah. Memang seminggu yang lalu dia tuh badannya panas banget. Kita nggak tahu kalau dia tuh punya penyakit separah itu. Anaknya panas, kejang-kejang. Panasnya tinggi. Dan sekarang lagi kritis keadaannya. Dan harus diopnam di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Kasihan, pasti Mbak nggak tegang lihatnya. Apalagi anak sekecil itu kan. Badannya panas sebenarnya udah seminggu yang lalu. Pertama sih ya, bawa dia ke rumah sakit, saya pikir dia tuh cuma demam biasa. Mas. Tapi begitu dokter ngasih tahu ke saya, ternyata dia tuh kena ginjal. Dan dia harus cepatnya dapat donor ginjal untuk kesembuhan dia, karena sekarang dia kondisinya kritis. Astagfirullahaladzim. Harus dapat donor ginjal. Donor ginjal bukannya harus sesuai genetiknya, semua harus sama, Mbak. Dan dokter bilang dia tuh harus secepatnya dapat donor ginjal itu. Dan saya pengen cari mantan suami saya untuk minta bantuan dia untuk kesembuhan anak saya. Nangis dari situ, gimana Mas, saya harus menolong anak saya. Semua cara sudah dia lakukan, dia sudah berusaha kemana-mana. Tapi tetap saja, ya, anaknya masih dalam keadaan kritis. Mas tahu kan kalau donor ginjal itu biayanya mahal banget. Saya tuh nggak tahu harus cari uang kemana. Anak saya dalam kondisi bahaya. Saya butuh ayahnya untuk tanggung jawab. Dia harus tahu kondisi anaknya. Selama ini ayahnya nggak pernah nengokin sama sekali. Nggak pernah. Sama sekali. Sama sekali nggak pernah. Keluarganya? Nggak pernah. Apalagi mamanya dia tuh nggak pernah menyetujui hubungan kami. Mbak udah berusaha buat hubungin mantan suami Mbak? Saya udah sering banget sih coba hubungin dia. Anak saya tuh sering panas Mbak badannya. Setiap kali panas dia tuh kejang. Saya bingung gitu loh. Jadi saya selalu ngurus dia sendiri. Saya bawa dia ke rumah sakit. Pernah sekali waktu anak saya masih kecil banget. Itu pertama kalinya panas. Saya coba hubungin dia tapi dia bilang dia udah gak mau tahu lagi soal anak saya. Suaminya Mbak udah nikah lagi belum? Saya nggak tahu. Karena kita udah lost kontak. Udah lama banget. Ternyata Semenjak dia menceraikan saya udah gak pernah dengar kabar apa-apa lagi dari dia. Nah terus saya mau nanya sama Mbak, kalau dia udah nikah lagi, bermasalah nggak buat Mbak? Saya mau cari dia itu cuma untuk kesembuhan anak saya. Dia nggak peduli kalau suaminya udah nikah lagi atau belum. Dia nggak peduli kalau suaminya punya harapan yang lain sama dia. Dia nggak peduli. Dia cuma berharap anaknya bisa ketemu sama bapaknya. Dan bapaknya mau membantu biaya berobat anaknya. Cuma itu. Biar gimana pun
anak saya itu anak dia juga, Mas. Jadi saya itu pengen dia ikut bertanggung jawab dengan kesembuhan anak saya ini. Seharusnya dia mau tanggung jawab. Tapi dia pernah nggak ngirim uang begitu buat anaknya? Nggak pernah. Sama sekali. Nggak pernah sama sekali, Mbak. Jadi setelah cerai itu Mbak ngidupin anak Mbak sendiri. Saya ngidupin anak saya sendirian. Saya kerja, anak saya titipin ke ibu saya. Nah ini terus sekarang kita mau melakukan pencarian kapan? Mbak siapnya kapan untuk melakukan pencarian? Sekarang saya bisa. Karena keselamatan anak saya harus lebih cepat ketemu sama Mas Teguh supaya anak saya itu lebih cepat tertolong. Kalau dia nggak nyari sekarang, kapan lagi katanya? Ya sudah, kalau gitu saya temenin Mbak. Kita mau pencarian di mana? Mbak Mutia bilang kita pencarian harus ke rumah ibu mertuanya. Namanya Ibu Risma. Jadi kita sekarang aja ya Mas ya. Kayaknya ke rumah ibunya biar lebih cepat gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Sebentar ya, Mbak. Aku naruh obat anak. Ya, kita jalan langsung aja, mobil kita dari sana. Sebelah mana rumahnya? Yang mana Mbak rumahnya? Itu rumahnya sebelah kanan. Ya, itu. Ya gitu depan. Iya, depan itu. Ini ya pagar hitam. Iya betul, Mbak. Oke. Nah sampai di rumah mertuanya, kita ketok-ketok pintu pagarnya, keluar pembantunya. Rismanya ada Mbak? Ibu sedang pergi, Mas. Dari mana Mbak? Pergi keluar kota. Ada siapa di rumah Mbak? Kosong. Oh kosong sama sekali? Kosong sekali, kosong. Iya, kira-kira pulangnya kapan Mbak ya? 2 hari lagi. 2 hari lagi. Masih lama ya. Itu nggak bisa coba ditemukan atau gimana Sudah ya, Mbak? dikasih Soalnya tahu saya sih. penting banget mau Sudah ketemu. dikasih tahu katanya 2 hari lagi sih, Mbak. Mas Teguhnya sering datang ke sini nggak ya, Mbak? Oh, kalau itu saya kurang tahu, Mbak. Soalnya saya cuma pembantu di sini. Masa Pak Teguh juga nggak pernah main ke rumah itu? Nggak mungkin lah. Apa sengaja pembantu ini nutup-nutupin atau bagaimana ini? Kita tanya apa-apa dia bilang nggak tahu. Nggak bisa diteleponin dulu gitu, Mbak. Saya penting Oh. banget. Saya mau ketemu ibu banget gitu. Nggak bisa, Mbak. Soalnya saya cuma dikasih tahu 2 hari di telepon baru mau datang ke sini. Atau kalau nggak, Iya, Pak. Waktu kita nanya-nanya sama pembantunya ini, tiba-tiba ada seorang dari dalam rumahnya teriak. Ada apa ini? Ngapain ini? Siapa itu? Ini, iya, kita dari Antv Pak. Jadi mau nolongin. Sebentar. Kamu Mutia kan? iya saya Mutia, Om. Kenal omnya ini. Omnya ini masih inget sama Mutia. Langsung dia marah, langsung dia ngelabrak, langsung dia maki-maki. Ngapain kamu datang ke sini? Kita udah nggak ada urusan. Ngapain kamu kesini? Saya mau ketemu ibu. Karena harus ada yang saya bicarakan sama ibu. Penting banget. Ibu tidak ada dan keluar kota. Ini menyangkut anak saya, Om. Kamu itu Menyangkut sudah tidak keselamatan ada anak urusan saya. dengan keluarga kami. Tapi anak saya itu kan anaknya Mas Teguh juga. Saya harus bicara sama ibunya. Mbak, lagi ini kenapa sih main buka pagar aja? Iya, Pak. Saya kurang Kalau tahu, orang Pak. tidak dikenal itu, jangan langsung buka pagar. Maaf Om, ini saya coba bantu jelaskan ini semuanya. Jadi Mbak ini anaknya sakit keras saat ini. Ya bagaimanapun juga anak dia adalah anaknya Pak Teguh. Maaf saya potongnya Mas. Iya. Saya tidak peduli ya. Karena dia itu sudah tidak ada urusan dengan keluarga kami. Tapi anak saya dalam bahaya, Om. Nggak ada urusan. Saya harus ketemu Mas Teguh. Pokoknya saya tidak mau peduli ya.
Ini lagian ngapain rame-rame bawa kamera segala? Tapi anak Mau saya bikin dalam malu bahaya. keluarga Om. kami? Hah? Anak saya lagi dirawat di rumah sakit. Mau dan dilihat saya semua- harus semua ketemu sama orang-orang? Ibu. Saya harus ketemu Kamu sama nggak usah Ibu. nangis ya di depan kami. Hah? Anak saya dalam bahaya. Kamu lagi sembarang buka pagar. Anak saya itu kritis. Dan Saya tidak mau peduli ya, mau kritis, mau apa kek. Pokoknya saya kamu harus- telah mengganggu. Tapi anak Saya lagi anaknya tidur Mas ya. Teguh juga. Saya ini lagi tidur, lagi istirahat Ya, siang. mohon maaf sebelumnya nih, mohon maaf Om. Tapi tolong dengerin dia dulu Om. Ya, dia datang ke Anak sini. saya tuh anaknya Mas Teguh juga. Jadi Mas Teguh juga harus tanggung jawab sama keselamatan anak saya. I don't care. Saya tidak peduli ya. Saya harus bicara sama Ibu. Ibu tidak ada. Kan tadi Mbaknya udah bilang, ibu keluar kota dan tidak tahu kapan mau pulang. Coba ditolong Itu ditelepon, urusan Pak. dia. Itu kan bisa ditelepon, Om. Ya, Coba pokoknya tolong saya- telepon. Ini masalah Tolong sama telepon anak Mas Teguhnya saya. dulu bisa nggak? Tolong telepon Mas Teguhnya dulu bisa nggak? Nggak perlu, nggak penting itu. Dulu bisa. Anak Kalian saya tetap sedang keluar. bahaya, Om. Kamu harus tahu Bikin anak malu saya saja di di rumah sini. sakit. Mau bikin malu keluarga kami. Anak saya ya? lagi di rumah Pergi, sakit. pergi. Nggak, sebentar Om, tolong teleponin Om sebentar ya, gimana bisa? Om teleponin sebentar bisa nggak Om? Saya mau bicara sama Ibu. Anak saya dalam bahaya, Kamu Om. tuh ngeyel ya. Anak saya sakit. Udah, saya tidak mau peduli. Om, tolong teleponin Semuanya sebentar keluar. aja Om. Om punya perasaan kan? Om punya perasaan dong. Om punya hati juga dong. Om, Saya tidak mau tahu. Om. Mbak, tolong kasih tahu dong, Mbak. Mbak, tolong kabarin ya, Mbak. Coba nanti kita usaha lagi. Ya, Mbak pikirin lagi kira-kira kita harus nemuin siapa. Kita besok sini aja. Kan tadi kan dia bilang kan 2 hari lagi Ibu pulang. Ya udah kalau gitu nanti 2 hari lagi coba nanti. Biar tim dulu yang ngintai ke sini ya. Sudah ya Mbak, kita jalan. Satu hari, 2 hari kemudian, tim memutuskan kembali lagi ke rumahnya Ibu Risma. Kita berharap bisa ketemu sama ibu mertuanya, mantan ibu mertua tepatnya. Ya ini sekarang kita kembali lagi ke rumahnya Ibu Risma, mantan mertuanya Mbak Mutia. Kata pembantunya katanya 2 hari lagi baru ibu datang. Nah sekarang udah 2 hari, yang namanya ikhtiar ya, mudah-mudahan diizinkan bisa masuk ke dalam. Yuk turun yuk. Nah sampai di rumah itu, Mbak Mutia ini bilang, itu di rumahnya ada mobil ibunya. Berarti ada kemungkinan ibunya datang, Mas. Dia berharap bisa ketemu sama ibunya, dia berharap bisa ngobrol sama ibunya dan ibunya bisa dirayu untuk ngasih tahu Teguh. Harapannya seperti itu. Begitu sampai rumahnya, ketemulah sama pembantunya. Halo, Mbak. Mbak, ibu udah pulang kan, Mbak? Iya. Tolong, Mbak. Kita Aku mau ketemu ibunya Mbak sebentar aja. Begitu ketemu sama pembantunya, kita bilang sama pembantunya, Mbak, tolong panggilkan ibu. Tolong kasih tahu ibu, kita datang ke sini mau ketemu sama dia. Nah, disampaikanlah pesan kita ini ke ibunya, ke Ibu Risma. Mbak, soalnya kemarin dia pasti nggak bakal boleh kita datang lagi ke sini. Karena dia udah tahu pasti kita mau datang lagi ke sini. Mbak, cepet dong Mbak. Aku mau ngomong sama ibu sebentar aja. Gak lama kemudian pembantu ini keluar dan bilang sama kita, Ibu Risma nggak mau diganggu. Ibunya sedang istirahat. Siapa ya? Mbak, sebentar aja Mbak. Saya perlu ketemu ibu sebentar aja. Soalnya saya sudah dikasih tahu. Tapi Mbak bilang nggak kalau ini Mbak Mutinya datang? Bilang nggak? Kemarin kan saya udah datang. Tapi saya nggak berani Mbak. Sebentar aja Mbak. Sebentar aja saya mau ketemu sama ibu sebentar aja. Ini bisa dibilang masih keluarga loh, walaupun mantan istri, tapi ini bisa dibilang ada hubungan keluarga loh. Kok kita datang baik-baik ditolak? Dengan alasan mereka lagi istirahat, coba. Emang nemuin sebentar nggak bisa ya? Tadi Mbak tanya sama siapa? Ibunya
tapi punya bilang capek. Halo ibu, mbak tolong panggilin ibunya sebentar aja mbak, saya mau ngomong penting banget. Kenapa menolak dan alasannya apa coba? Tak jelas di situ. Akhirnya kita disuruh pergi. Gimana ya, kita tuh nggak bisa ketemu dia, kita nggak bakal dikasih masuk sama dia. Ya kita harus rai dia lagi, nggak bisa. Anak saya nggak bisa nunggu makin lama mas, keadaannya tuh makin kritis sekarang. Harapannya hancur di situ. Mutia sedih lagi, dia nangis lagi. Gimana caranya mas saya bisa ketemu sama Mas Teguh dan menjelaskan semuanya. Kalau sedikit-sedikit kita diusir, sedikit-sedikit kita ditolak. Sabar mbak, sabar. Kalau cara baik-baik nggak bisa, berarti kita harus gunakan plan B di sini. Kita sabar, kita tunggu saja. Coba gini deh mak, ini kalau kita terus-terusan maksa juga percuma juga deh. Coba kita nunggu-nunggu dulu di mobil. Nanti kalau ada yang keluar, nanti kita langsung masuk ke dalam. Ya, udah gitu aja, udah susah ini. Kita berusaha ngomong baik-baik nggak bisa juga ini. Ya nunggu dulu nggak apa-apa ya, sabar ya. Di dalam mobil kita nunggu. Siapa tahu mobil yang ada di dalam rumah itu akan keluar. Atau mungkin ada tamu yang masuk ke dalam, kita akan langsung coba ikut masuk ke dalam. Nunggu dulu ya Mbak, siapa tahu ada yang keluar dari rumah atau ada yang datang ke Iya, rumah. jadi kita nunggu sampai pintunya kebuka aja. Kita tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam kemudian. Kita ngelihat pembantunya ini membuang sampah. Sebentar, itu ada yang keluar tuh. Pembantunya itu. Begitu ini pembantunya keluar, buru-buru kita semuanya dari mobil keluar, lari sekenceng-kencengnya. Langsung masuk. Ayo cepat, ayo. Mbak, sabar dulu, sabar dulu. Bagaimanapun juga dia punya hak untuk masuk ke dalam rumah ini, Mbak, iya, Mbak, sabar dulu, Mbak, sabar dulu. Biar kesempatan, kasih kesempatan dia untuk ketemu sama ibunya. Kasih kesempatan, Mbak. Lualah seorang ibu-ibu di sini. Dengan memandang kita semuanya, dia udah nggak suka sama sekali. Apalagi ngelihat Mutia. Tolong kasih kesempatan, ya. Ya, biarin Mbak, biarin dia ketemu, ya. Ibu ini saya. Ngapain kamu kesini? Saya mau bicara penting sama ibu. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Ibu, Ini maaf apa-apaan bisa sih? keluar sebentar, Ibu. Kita mau ngomong baik-baik di sini, Ibu. Saya nggak ada masalah ya sama kamu ya. Iya. Kamu ngapain kesini? Saya tahu, Ibu. Saya cuma mau nolongin dia. Ibu, Saya mau bicara sama ibu. Ibu keluar Kamu bikin sebentar. saya sakit lagi? Tolong Ibu nggak tahu malu banget sih. Ibu, ini anaknya lagi kritis, Ibu. Anaknya Mas Teguh tuh lagi Dan kritis. itu masih anaknya Teguh, Saya Ibu. harus ketemu Mas Teguh. Mutia berusaha jelasin di sini. Ibu, dia mau minta maaf di sini. Ibu, saya minta maaf sebelumnya. Kalau ada yang salah. Tapi saya cuma pengen kasih tahu di mana Mas Teguh. Tapi kalau anaknya Ibu, Mas Teguh tolong juga, dengerin Bu. penjelasan kita dulu, Ibu. Tapi itu anaknya Mas Teguh juga, jadi dia harus tanggung jawab. Anak saya lagi di rumah sakit. Dan sekarang keadaannya... Dengar ya, kamu bikin saya sakit lagi. Bapak udah meninggal gara-gara nggak restuin hubungan kalian. Maaf Bu, saya nggak tahu kalau Bapak memang udah meninggal. Iya, itu gara-gara kamu. Saya sekarang lagi di rumah sakit, Bu. Tolong kasih kesempatan sekali aja ngomong baik-baik, Bu. Bisa Saya nggak, harus Ibu? ketemu Mas Teguh, Bu. Anak saya dalam. Nggak ada. Ibu, nggak Ibu ada, keluar nggak ada, dulu Teguh. sebentar. Dan saya harus ketemu dia, saya harus jelasin keadaan anak saya supaya dia tahu kalau anaknya itu sedang butuh donor ginjal. Anak saya Kamu kena bisa tahu ginjal. diri ya, kamu jangan ya sampai masuk ke rumah saya lagi. Kan saya udah bilang sama kamu berkali-kali. Saya mohon sekali ini saja. Saya nggak akan minta apapun dari Mas Teguh. Nggak akan, suka, Bu. apalagi kayak Saya cuma begini-begini. pengen anak saya itu selamat. Saya pengen anak saya sembuh. Saya nggak minta apapun. Ibu nggak usah takut. Saya nggak akan minta apapun dari Mas Teguh. Saya nggak akan. Saya cuma pengen anak saya selamat, Bu. Nggak tahu diri banget ya anak. Ibu, bagaimana juga itu anaknya Pak Teguh. Saya nggak peduli. Itu udah daging Saya Ibu juga loh. saya nggak merestui hubungan mereka dari awal. Tapi Suami mereka punya saya keturunan. Tolong, please. Saya nggak- Ibu ngerti. Anak saya sakit ginjal, Ibu. Itu cucu Ibu juga. Biar gimana pun, anak saya itu cucu Ibu. bisa nggak menghubung kamu, mau tahu nggak?
istighfar, Bu. Ibu istighfar. Ibu harus terima keadaan. Kali ini saya mohon sama ibu terima kenyataan dulu. Saya mohon sama ibu. Ibu minum apa? Saya pengen ketemu Mas Teguh. Kali ini aja Bu, saya nggak akan pernah cari dia lagi Bu. Dia udah tahu keadaan saya sekarang. Kamu mau ngomong apa juga saya nggak peduli. Udah berusaha mohon, udah berusaha minta, tapi diusir, didorong malah coba. Ibu, saya mohon sekali ini saja Bu. Izinin saya ketemu Mas Teguh. Ibu. Udah deh. Gak usah drama. Ibu, tolong kasih. Pasti mau ngomongin tantanya doang kan? Enggak ibu, dia nggak minta ngomong ini. Ibu saya, anak Saya udah tahu kok dia kayak gimana. Satu kali aja, Ibu, tolong. Saya udah tahu, iya mas. Saya udah ngerti banget ini. Ini demi anaknya, bukan demi dia, Ibu. Saya nggak peduli ya mbak ya. Saya nggak peduli banget. Udah deh kamu nggak usah drama. Ibu. Mina, sini kamu ngapain sih di situ? Udah tahu ini ada orang kayak begini. Mbak, sabar dulu, Mbak. Gimana sih? Sana. Mina urusin. Iya, Ibu, sebentar, Bu. Udah memohon, mencium kakinya, memeluk kakinya coba, tapi tetap aja diusir dari rumahnya Bu Risma. Bu, saya butuh Mas Teguh sebentar aja. Ibu, tolong temuin saya sama Mas Teguh, Bu. Kali ini aja, saya mau ketemu Ibu. Mas Teguh. Ibu, tolong, Ibu. Ibu, sebentar aja, Ibu. Ibu, saya mohon. Di sini. Temuin saya sama Mas Teguh, Bu. Sekali ini aja anak saya lagi di rumah sakit. Saya nggak peduli ya. Mas, dia nih paling mau balikan sama anak Saya nggak akan minta harapannya apa-apa. doang. Saya nggak akan minta apa-apa. Ibu, jangan salah paham. Dadah. Ibu, jangan salah paham. Saya nggak suka ini. Aduh, apa-apa. Ibu, sebentar, dengerin dulu. Ibu, dengerin sebentar. Ibu, dengerin sebentar. Ibu, dia nggak ada maksud untuk minta kekayaan atau apa. Enggak, Ibu. Dia cuma... Saya nggak peduli. Pembantu akhirnya mengusir kita semuanya sampai keluar pagar. Dan pas sampai luar pagar, tiba-tiba pembantunya ini seakan-akan kasihan sama kita. Mbak. Sebenarnya saya tahu infonya, Kak. Pak Teguh itu ada di Kelapa Gading. Di Jalan Puyuk. Jalan Puyuk ya. Dia tinggal di sana, Mbak? Iya. Makasih, Mbak ya. Ya, makasih. Dapat alamat rumahnya Teguh di daerah Kelapa Gading. Ya, kita menuju ke sana. Ya ini yang mana Pak? Udah deket belum Pak? Yang itu tuh sesuai alamat ya pagar hitam itu, Mbak. Yang pagar hitam sebelah kiri ini ya? Iya. Mudah-mudahan aja Mas Teguh ada di dalam ya, Mbak. Ya semoga juga rumahnya bener ini. Cari dia di mana? Oke, sini aja Pak. Pas sampai rumahnya Teguh, kita tanya di sana ada seorang perempuan lagi ngelap mobil. Kita tanya dong baik-baik sama perempuan itu, bener nggak ini rumahnya Teguh? Rumahnya Mas Teguh ya? Enggak. Oh bukan. Bukan istrinya Mas Teguh. Bukan? Ini siapa? Dari mana Sebentar Mbak, ini mau kita jelasin. Pak, kita dapat informasi kalau ini rumahnya Mas Teguh, betul? Bukan rumahnya Mas Teguh, kita itu udah kontrak di sini selama setahun. Mas Teguh siapa? Kita nggak kenal. Nama lengkap suami kamu siapa? Mas Teguh Parawiga. Hah? Mas Teguh Setiawan. Teguh Setiawan Teguh, saya namanya. nggak kenal. Kita tunjukin fotonya, ternyata orang itu nggak tahu siapa Teguh. Ya ini ada fotonya, coba fotonya di handphone. Fotonya. Coba. Mana coba? Saya nggak kenal. Nggak kenal, Mbak, nggak kenal. Nggak ada ya? Nggak kenal, enggak. Kita tanya berkali-kali, dia nggak kenal sama Teguh. Sampai suaminya datang nanya sama kita, ada apa ini, maksudnya apa ini? Ini alamatnya bener loh, Mbak, di sini. Mbak, ini istri barunya ya? Ini ada apaan, terang-terang ini.
Ada apa nanya Teguh siapa? Saya cari Mas Teguh. Itu Iya, mantan suami saya. maaf Mas, ini kita dapat kabar. Ini alamatnya ada di sini Katanya soalnya, alamat Pak. di sini rumahnya Mas Teguh, Teguh Setiawan. Kita nggak kenal, salah orang mungkin salah alamat. Oh bukan. Oh, bukan ya? Mbak yang bener ini Mbak baru tinggal di sini berapa lama? Itu udah setahun tapi yang Sebelumnya siapa? Sebelumnya siapa? Sebelumnya tahu Kalau siapa? sebelumnya kita kurang tahu. Iya, emang soalnya alamatnya ini. Kita dikasih lihat Kita sini datang alamatnya sini, posisi gitu. rumah kan kosong ya Beb. Nggak mungkin kita nempatin rumah kalau ada yang nempatin. Nggak ada Mbak. Cari kemana? Yang punya rumah ini siapa Pak? Karena ini rumahnya Mas Teguh setahu saya gitu. Tapi dia nggak, yang namanya Teguh nggak ada di sini. Cuma saya dapat alamatnya di sini gitu. Makanya saya datang ke sini. Coba dicari dulu deh. Iya. Maaf ya, Pak ya, makasih ya. Kita tanya kanan kiri di tetangganya, ada seorang bapak tua di situ yang udah lama puluhan tahun tinggal di sana. Kita tanya kenal Teguh nggak? Teguh Setiawan. Ini rumah sebelah ini rumahnya Pak Teguh bukan? Yang sebelah ini Bu? Pak Tulus. Hah? Pak Teguh bukan? Pak Tulus. Oh bukan, Pak Teguh nyari Pak Teguh, Teguh Setiawan. Nggak ada. Oh bukan? Maju. Pak Teguh. Nggak ada. Oh bukan? Bukan. Pak tua itu bilang enggak Mas, saya nggak kenal. Siapa Teguh ini saya nggak paham dan di mana dia saya nggak tahu. Nah ini terus Teguh ini tinggal di mana? Kenapa pembantunya ngasih alamat yang salah? Itu jelas-jelas bukan Teguh. Nggak ada? Oh nggak ada ya Bu ya? Makasih Bu ya. Makasih ya Pak. Oh salah alamatnya, bukan di situ. Gimana ya? Ini Albar gimana sih ngecek? Bang sini Bang lu. Aduh. Lu katanya cari alamat udah bener itu, udah bener. Gimana sih sini lu? Ini gimana alamatnya? Kata lu nyari bener. Kita datengin nggak ada yang namanya Teguh. Emang di sini sih alamatnya. Itu kan? Nggak ada. Pagar hitam kan? Iya, pagar hitam itu. Tadi nanya bukan ini rumahnya. Kita nanya tangga juga bukan. Bener kan Pak? Teguh di sini Pak. Bukan, lu. Salah. Yaudah kita ini aja deh yuk. Ntar lu cari dulu Bar ya, kalau gitu ya. Iya ntar konfirmasi lagi ya. Akhirnya aku lulus gak dapat apa-apa. Pencarian berikutnya, klien kita Mbak Mutia ini ngubungin Feli. Dia bilang dia ada informasi dari temennya dan mau ketemu sama temennya yang namanya Doni di sebuah kafe. Jadi hari ini kita nemuin Mas Doni dulu kali ya Mas ya. Soalnya semalam Mas Doni itu hubungin saya, katanya sih dia tahu infonya tentang Mas Teguh. Itu Mas Doni itu temannya Mas Teguh waktu di kantor yang lama sih. Saya kenal Mas Doni memang udah lama. Semalam telepon saya katanya hari ini minta ketemuan sama saya di kafe. Ya mungkin barangkali dia udah ketemu Mas Teguh atau Dia apa tahu- gitu. Dia tahu info tentang Teguh. Iya betul. Di daerah mana kita ketemunya? Di Kemang. Di Kemang. Pas kita lagi ngobrol, handphonenya dia ini bunyi. Diangkatlah sama Mbak Mutia. Pas diangkat handphonenya, ibunya yang telepon. Mas ini sebentar ya, ini kayaknya ibu saya ada telepon dari rumah sakit ya. Halo? Putri kenapa Bu? Kondisinya makin menurun. Oke. Iya saya ke sana Bu sekarang. Dikasih tahu sama ibunya kalau anaknya dalam keadaan kritis, dia kaget. Dia panik di situ, dia nangis sekencang-kencangnya. Mas, kayaknya ke rumah sakit aja deh Mas. Kenapa? Soalnya ibu aku telepon tadi, katanya Putri keadaannya makin parah Mas. Ya Allah. Jadi kita harus ke sana sekarang juga. Kita kan jadi ke kafe ya. Iya udah mana kita ke kafe dulu. Langsung rumah sakit aja. Langsung rumah sakit aja ya. Masih Iya, rumah sakit pasar Bu. Kita ke sana sekarang ya. Banyak doa aja, Mbak. Banyak doa, Mbak. Istighfar, Mbak. Istighfar. Mudah-mudahan nggak ada apa. Pak cepat ya Pak ya. Cepat ya Pak. Mbak kita ambil kartu dulu. Halo. Iya Bu. Saya udah sampai kok di depan. Putri gimana Bu keadaannya?
Kita antar Mbak Mutia ini ke rumah sakit. Di situ begitu sampai rumah sakit dia langsung turun, dia langsung lari menemui anaknya. Kita nyusul di situ, kita kawal dia dan akhirnya kita ketemulah dengan anaknya dalam rumah sakit tanpa kamera. Gua ngeliat di situ, astagfirullahaladzim. Anaknya umur 3 tahun, kurus kering. Ya, karena sakit yang terus melanda dia. Ginjalnya mengalami kelainan. Dan dokter bilang ginjalnya ini harus diganti. Akhirnya kita pamitan sama Mbak Mutia. Saya bilang Mbak Mutia lebih baik perhatikan dulu anaknya. Nanti kalau anaknya udah baik dan agak sehat, baru kita lanjut pencarian. Nah udah kita break dulu, lalu kabar dari Mbak Mutia. Tadi kita udah lihat kondisinya. Anaknya. Jujur, gue gak kuat melihat anaknya. Iya, kasihan banget. Banyak alat-alat yang ditempel. Aduh. Harusnya seumur dia ini kalau bisa bahagia main sama teman-temannya. Iya. Bisa lari-lari, bercanda. Tapi tadi baru lemas. Dia butuh donor. Dengan kondisi dia kayak gitu, dia aja nggak tahu ayahnya yang mana lagi ya. Kasihan banget. Jadi kita ikhlas, kita doain aja yang terbaik menurut Allah aja. Amin. Yang terbaik manggil dia, yuk kita ikhlasin aja. Jadi ini kita gimana? Kita break aja dulu sampai tunggu kabar dari Mbak Putianya ya. Mbak Mutia ini ngubungin kita. Dia bilang, Mas, alhamdulillah anak saya udah agak mendingan, tapi terus harus mendapatkan pantauan dari dokter. Nah ini saya dapat informasi dari kawan saya namanya Doni. Iya, dia sekalian menengok anak saya. Kebetulan kan karena waktu kemarin kita nggak jadi ke kafe, dia telepon saya. Karena saya lagi ada di rumah sakit, makanya Mas Doni nyusul saya ke rumah sakit gitu. Jadi dia sekalian nengok anak saya dan dia kasih alamat Mas Teguh ke saya. Katanya sih sekarang Mas Teguh tinggal di Kalimalang, Jalan Raya Kalimalang gitu. Karena saya tuh pengen dia tuh tanggung jawab sama anak saya gitu. Saya kasihan ngeliat anak saya. Saya nggak tega, Mas. Saya nggak tega ngeliat dia. Dia tuh dirawat udah lama banget gitu. Dan makin hari kan biaya rumah sakit makin mahal. Jadi saya mau gak mau saya harus ketemu Mas Teguh secepatnya gitu. Kalau saya paksa Mas Doni untuk ngasih tahu Mas Teguh, takutnya dia tuh menghindar atau gimana gitu. Jadi lebih baik saya aja yang langsung ke sana. Kita buru-buru, kita dapat alamatnya, nomor teleponnya, kita menuju ke tempatnya Teguh. Permisi. 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 Ya, ayah. Maaf Mbak, ganggu sebentar Permisi, bisa? Mbak. Mbak, Mas Teguhnya ada nggak, Mbak? Dari mana? Mbak ini rumahnya Mas Teguh Irawan bukan? Betul? Ya ini siapa? Betul ya? Kok rame-rame gini sih? Iya, Ya, permisi, Mbak. Maaf, aku lagi ambil Mbaknya ya? Iya, saya Mandala, Mbak. Oh iya. Dikenalin. Saya bisa tahu Mas Teguh. Mas Teguhnya nggak ada. Kamu Boleh nggak siapa? ada ya? Kalian siapa? Enggak apa-apa. Jadi gini Mbak, sebenarnya kita mau ngobrol sama Mas Teguh. Mas Teguhnya kemana ya? Mas Teguh udah 2 hari belum pulang. Oh 2 hari? Iya, Rencana dia pulangnya ada kapan? Mbak? meeting di Puncak. Ada meeting siapanya di ya? Puncak. Saya istrinya. Ini rame-rame gini apa Ya. sih sebenarnya? Jadi Saya gini, bingung Mbak. deh. Iya, Mbak tenang dulu. Ini kita mau jelasin Mbak, sebenarnya kita mau bantuin Mbak ini. Mbak Mutia. Mbak Mutia ini sebenarnya pengen ketemu sama mantan suami.
Jadi Mas Teguh itu mantan suaminya Mbak Mutia. Kenapa, Mbak? Hah? Mbak? Mbak kenapa? Mbak nggak apa-apa? Kamu mah Mbak kenapa, Mbak? Kenapa ini? Astagfirullahaladzim. Tolongin dong, tolongin dong. Eka tuh. Astagfirullahaladzim. Tolongin dong. Sabar. Bantuin ini kakinya, Ambar. Nggak kuat ini. Awas perut. Dia mau mual, mau muntah sambil megangin perutnya. Di situ dia jatuh pingsan. Gue pegang di situ coba. Kalau nggak gue pegang bahaya dengan bayinya ini. Astagfirullahaladzim. Buru-buru kita tolongin, kita gotong, kita taruh di dalam rumah, kita sandarkan tempat yang nyaman. saya hamil loh, Mbak. Dan saya baru tahu kalau suami saya udah punya istri. Ternyata. Tapi kan udah pisah kok, Mbak. Tapi tetap aja, Mbak. Mbak udah lurusin aja, Mbak. Saya nggak mau anak saya ini punya ayah yang nggak jelas, tahu nggak? Sabar dulu ya. Kita niatnya datang ke sini bukan mau ya mengambil Mas Teguh, bukan. Ya, Mas Teguh sama Mbak Mutia ini sudah cerai, sudah lama cerainya. Ya, jadi nggak ada maksud untuk mengambil Mas Teguh, Mbak usah khawatir. Mbak tenang dulu, apalagi Mbak dalam keadaan hamil. Iya. Kita bantu istrinya, kita sadarkan dia pelan-pelan, ngomongnya pun pelan-pelan, jangan sampai nyakitin hati istrinya. Pelan-pelan kita tanyain, kita jelasin di sini. Saya mantan istri Mas Teguh. Kita udah lama pisah. Dan saya punya anak dari Mas Teguh. Anak saya lagi dirawat di rumah sakit. Dan dia divonis kena ginjal. Jadi saya butuh ketemu Mas Teguh untuk jelasin keadaan anak saya, karena anak saya butuh donor ginjal, Mbak. Mbak, aduh astagfirullah. Anak saya udah seminggu lebih di rumah sakit. Dan dia butuh donor ginjal sekarang, Mbak. Saya cuma pengen Mas Teguh tahu keadaan anaknya dan saya berharap dia masih bisa bantu saya. Saya nggak akan ganggu Mas Teguh lagi, Mbak. Saya nggak akan ambil Mas Teguh dari Mbak. Kalau emang kayak gitu, nanti coba saya omongin sama Mas Teguh ya. Saya minta maaf kalau mungkin kedatangan saya membuat Mbak kaget. Tapi saya nggak tahu kalau Mas Teguh memang udah nikah ternyata. Saya kaget, Mbak. Luar biasa, bukan main. Rasanya saya pengen mati aja hari ini, Mbak. Jujur saya benci. Saya benci sama Mas Teguh, tapi anak nggak ada yang salah kan, Mbak. Mas Teguh, keterlaluan banget kamu. Kita jelasin sama istrinya Mas Teguh bahwa kita datang ke sini tidak ingin mencari masalah. Itu yang pertama kita jelaskan sama istrinya Mas Teguh. Bahwa kita datang ke sini bukan untuk merebut Mas Teguh dari Mbak sebagai istrinya, bukan. Bahwa kita yang datang ke sini ya, bukan tujuannya adalah untuk mencari uang, untuk memanfaatkan, bukan. Tapi kita datang ke sini pengen minta tolong sama seseorang. Tolong sekali lagi, Mbak, ya. Kita nggak ada maksud apa-apa di sini. Cuma tolong sampaikan sama Mas Teguh dan bicarakan baik-baik maksud dan tujuan kita ini. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk bisa membantu anaknya. Anaknya ada di rumah sakit umum, Mbak. Ya. Nanti kita kasih nomor teleponnya kalau kita mau ketemu lagi sama Mas Teguh, sama Mbak juga. Sama Mbak Mutia untuk membahas masalah semuanya. Ya, Mbak. Ya sudah, Mbak Mutia udah cukup? Ya. Makasih ya, Mbak. Saya minta maaf ya. Saya nggak akan ganggu rumah tangga, Mbak. Saya cuma pengen Mas Teguh tahu kondisi anak saya sekarang.
Maafin saya juga ya, Mbak. Sempat marah-marah. Istrinya Mas Teguh, ya, dan Mbak Mutia sendiri di situ saling haru biru. Mereka saling meminta maaf, mereka saling menyadarkan satu sama lain, dan alhamdulillah mereka rukun. Rukun, tidak ada masalah apapun. Kan kita udah tahu rumahnya, ya kan? Udah ketemu sama istrinya. Insya Allah pasti akan disampaikan sama istrinya. Tinggal kita nunggu kabar. Tadi kan nomor telepon kita juga udah dikasih sama Albar tadi kan, ke istrinya tadi. Insya Allah nanti kita dikabarin. Coba kita tunggu 1-2 hari ini. Kalau nggak ada kabar, nanti kita kembali lagi di sini ya. 2 hari kemudian kita janjian di rumahnya Mbak Mutia, kita jemput ke rumahnya, dan pas kita jemput ke rumahnya. Berhenti aja Pak, sebentar Pak. Ngapain itu Ibu Risma? Gue udah jauh ngeliat hal itu, dia marah-marah Ibu Risma ini, maki-maki Mbak Mutia. Ini ada uang, kalau anak kamu sakit. Ini. Ibu, ada apa lagi Ibu ini? Ibu. Saya nggak butuh. Apa Saya sih nggak ini? butuh uang, Ibu. Saya cuma mau Udah Mas ya? Teguh tahu keadaan anak saya sekarang, Bu. Mutia, Saya nggak butuh uang ini. ini udah cukup. Berapa lagi? Kamu mau berapa? Maaf kalau memang Ibu berpikiran saya mau uang Ibu. Saya nggak mau. Ibu salah. Ibu. Saya cuma butuh Mas Teguh untuk anak saya, Bu. Ibu maksudnya Mas Karena Teguh dia supaya ayahnya. ngeliat anaknya. Ini Ibu. Jangan tanggung apa-apaan sih nih kalian semua nih? Ada di mana-mana ya? Saya nggak bisa terima ini kan. Saya cuma butuh Mas Teguh. Apa sih pegang-pegang? Saya. Udah jelas-jelas Mbak Mutia ini menjelaskan bahwa dia tidak pengen uang. Dia cuma pengen suaminya yang namanya Teguh ketemu sama anaknya. Mengakuin itu anaknya, cuman itu. Enggak. Udah. Udah ya semuanya, pergi semuanya. Aduh, kepalanya. Udah biar Bang. Udah, yuk. Bu, Apa lagi? saya nggak butuh uang ini. Yang saya mau cuma Mas Teguh nengokin anak saya itu aja. Kamu itu perlu uang. Saya nggak butuh ini, Bantu itu Bu. perlu uang, bukan Teguh. Saya nggak akan ganggu anak Ibu setelah ini saya sembuh. Ibu tolong nggak Ibu? Teguh nemuin anak saya Udah, sekalian. nggak perlu. Nasihat kalian Saya nggak semua. butuh uang Ibu. Jangan sekali-sekali lagi kamu menemui Teguh. Saya nggak akan ganggu anak Ibu lagi. Ibu, aduh. Minggir kamu, Mutia. Dasar kamu, udah miskin, sombong. Ibu. Dasar orang miskin, sok belagu, sombong katanya. Mbak Mutia ini udah berusaha ngejelasin, dia udah berusaha nangis, meminta, memohon agar Mas Teguh ketemu sama anaknya, tapi nggak dikasih. Saya harus cari Mas Teguh kemana lagi, Pak? Dia cuma bisa nangis, dia cuma berusaha, tapi semuanya nggak berarti buat ibunya. Saya harus cari Mas Teguh kemana, Pak? Saya bingung. Anak saya masih kritis. Saya cuma pengen Mas Teguh tahu kondisi anak saya sekarang. Kita lanjut pencarian menuju ke rumahnya Mas Teguh. Kita sudah dapat alamatnya dan udah pernah datang ke sana. Sebenarnya ada yang mau saya omongin yang udah lama banget aku simpen. Jadi perceraian kami itu sebenarnya kan ibu sendiri. Oh, maksudnya Mbak? Maksudnya gimana? Apa yang dihapus? Jadi dia mengarang cerita kalau seolah-olah saya itu selingkuh gitu. Dan dia ngasih foto-foto yang saya sendiri nggak tahu gitu. Dan Mas Teguh percaya sama omongan mamanya. Maksudnya kamu selingkuh?
Tapi saya demi Allah nggak pernah selingkuh sama sekali, Mas. Ada foto-fotonya? Ada. Ini fotonya, Mas. Ini foto dari ibunya. Saya dituduh saya selingkuh, padahal saya nggak pernah. Sama sekali saya nggak pernah selingkuh sama laki-laki ini. Jadi laki-laki itu siapa? Dia itu Handi. Dia itu memang sahabatnya Mas Teguh. Terus itu foto-fotonya Tapi dia di mana? disuruh sama ibunya. Dia memang sering datang, Mbak, ke rumah saya. Tapi itu untuk mencari Mas Teguh, bukan mencari saya. Dan ternyata Handi itu disuruh juga sama ibunya. Terus di foto-foto ini, kedatangan dia ke rumah kamu di foto-foto? Iya. Jadi Dan saya nggak tahu itu kapan ambil fotonya dan gimana cara ibunya untuk ambil foto itu, saya sendiri nggak tahu. Tiba-tiba ibunya dapetin foto itu dan ngasih ke Mas Teguh, seolah-olah saya sama Handi itu memang ada hubungan yang serius. Padahal nggak ada sama sekali. Handi ini adalah temannya Mas Teguh. Dia disuruh oleh ibunya Mas Teguh untuk datang ke rumah saya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, Mas. Kita ngobrol biasa, tapi di foto-foto sama seseorang. Sehingga dari hasil foto itu, ya, dipikirnya Handi ini selingkuh sama Mutia. Mas, permisi Mas. Mohon maaf sebelumnya. Iya, mohon maaf sebelumnya. Ini saya butuh waktu Mas, sebentar aja. Kamu ngapain di sini? Enggak, sebentar. Mbak, tolong ya, Mbak, mengerti kan Saya mau maksud sama kita, Mas Mbak. Teguh sebentar aja. Mau ngomong apa kamu? Mas, beri ke Jason. Saya cuma mau Masih tahu apa? tahu kondisi Antu, Mas. Kamu masih tahu? Mas, biar saya bantu masuk dalam, Mas. Mas, Mbak, kenapa sih harus datang? saya tolongin, Mas. Saya tolongin aja. Dia bilang istrinya ini pembohong. Dia bilang istrinya ini suka selingkuh. Coba. Gue jelasin di situ pelan-pelan. Bahwa apa yang dikatakan istrinya ini benar. Saya cuma mau kasih tahu kabar Putri, Mas. Kenapa Putri? Sekarang lagi di rumah sakit. Ah, itu alasan kamu aja. Kamu tuh Bener, bohong. Mas. Saya Kamu nggak tuh udah- bohong. Kamu tuh udah selingkuh dari aku. Demi Allah, saya nggak pernah ngelakuin Aku apa nggak yang percaya Mas sama tuduhin. kamu. Itu semua fitnah. Saya nggak pernah ngelakuin itu, Mas. Ada buktinya. Kamu tuh udah selingkuh dari aku. Mas dengar dulu Mas, Mas dengar dulu Mas. Ini nggak bohong Mas. Ya, tujuan dia datang ke sini nggak ada maksud yang lain Mas. Dia cuma pengen Mas ini ketemu sama anaknya Mas. Anaknya Mas saat ini ada di rumah sakit Mas. Saya nggak percaya, Mas. Mas, Dia tuh udah selingkuh dari aku, Mas. kita sudah cross check semuanya Mas. Dia nggak pernah selingkuh Mas. Mana buktinya, Mas? Mas? Ini buktinya Mas. Ini buktinya. Mas ini temennya Mas kan? Iya, Selama teman ini saya. temennya Mas disuruh sama ibu Mas. Semuanya dibayar supaya dia memfitnah apa yang dilakukan sama temannya Mas itu. Itu Handi kan? Iya, ini benar. Handi kan? Iya. Handi sengaja melakukan itu semua, Mas. Dia datang ke rumahnya Mutia. Dia datang ke sana sengaja untuk memfoto semuanya padahal nggak ada hubungan apa-apa dia, Mas. Itu semua disuruh sama ibunya, Mas. Saya nggak pernah ngelakuin itu, Mas. Saya cuma mau ngasih tahu keadaan Putri sekarang, Mas. Dia lagi dirawat di rumah sakit. Putri mengalami kelainan ginjal, Mas. Ini sih benar. Ini benar teman saya. Ini benar teman saya. Putri sekarang mengalami kelainan ginjal dan dia harus dapat donor ginjal secepatnya. Dia udah seminggu lebih di rumah sakit. Selama ini saya cari Mas Teguh tapi nggak pernah ketemu. Saya lihat di rumah sakit, Mas. Demi Allah, Mas. Saya lihat, Mas. Ya ampun, ada apaan ini? Kamu kesini lagi? Ibu. Ibu jangan Dasar salah. perempuan gak tahu diri. Teguh, kamu masuk. Tapi dia punya bukti, Bu. Kalau dia tuh Bukti nggak apa, selingkuh. Teguh? Bukti apa? Kamu gak percaya sama ibu? Bukti Dia apa? kan gak selingkuh. Ya ampun, Teguh. Ini foto apa? Kamu nyuruh temen aku kan? Enggak. Apa itu? Bu minta aku kan, Bu. Ibu nyuruh orang kan? Saya nggak pernah berhubungan sama Handi. Ini udah ada buktinya. Tapi ini kan kelihatannya memang saya nggak pernah ngelakuin apa yang Ibu tuduhin sama saya. Dasar kamu. Ibu. Kurang apa lagi, Ibu? Saya nggak pernah Aku tuh udah ngelakuin berbakti itu. sama Ibu jujur, Ibu. Ibu jujur apa adanya. semua ini. Bu. Ibu. 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 I
sekali ini saya mau ketemuin Putri. Sekarang Putri di mana? Putri sekarang di rumah sakit, Mas. Dia butuh ketemu sama Mas. Putri kangen mau ketemu sama ayahnya. Keadaan Putri kritis, Mas. Kritis? Iya, Putri kritis dan dia butuh donor ginjal secepatnya. Sekarang di mana dia? Kita ke rumah sakit.